Gawat, Wiranto turun gunung. Pertanda, ketegangan politik dan ekonomi sudah mirip 98. Di lain sisi, rezim sedang panik sampai WA dan medsos koordinator pusat BEM se-Indonesia diretas. Takut amat di demo. Oleh karena itu, demo mahasiswa sekarang mirip gerakan 98 yang berangkat dari penderitaan rakyat. Rocky Gerung angkat bicara. Jokowi terancam dilengsarkan. Rocky Gerung ungkap Prabowo berpeluang duduki kursi presiden. Rezim sedang panik sampai WA dan medsos koordinator pusat BEM diretas. Takut di demo. Publik dibuat bertanya-tanya dengan beredarnya kabar WhatsApp dan media sosial koordinator pusat BEM se-Indonesia diretas menjelang aksi demo besar-besaran 11 April 2022. Merespon kabar ini, masyarakat pengguna media sosial atau warganet menyebut jika tindakan peretasan itu adalah bukti bahwa rezim saat ini sedang panik. Warganet menyebut jika rezim takut untuk didemo, sehingga cara peretasan pun dilakukan untuk menutupi kepanikannya. Panik, panik, kejang-kejang, panas dingin, meriang, tulis warganet. Takut amat di demo, tulis yang lain. Diketahui, Koordinator Pusat BEM SI Kaharudin HSN, DM, mengaku WA dan medsosnya diretas menjelang aksi 11 April 2022. Dia mengakui sudah 20 jam tidak bisa mengakses dan akun Instagram miliknya. Jadi sampai sekarang komunikasinya terhenti karena nomor saya kena retas, ujar Kaharudin, dikutip dari laman CNN Indonesia. Dia mengakui nomor yang diretas tersebut adalah yang memiliki koneksi antara BEM SI, wartawan serta mahasiswa di Indonesia yang akan menggelar aksi nasional mendatang. Meski demikian, ia mengakui bahwa peretasan ini bukan sebuah alasan untuk mundur dari perjuangan menyuarakan kebenaran dan mengingatkan penguasa bahwa kebijakan yang diambil sama sekali tidak pro rakyat. Kami BEM-SI akan terus menyuarakan hak-hak rakyat apapun tantangan dan resikonya, tambahnya. Sebanyak 7 orang mengalami peretasan sejak Kamis 31 Maret 2022. Mereka ialah 4 anggota blok politik pelajar BPP, Ketua BEM UI, Koordinator Pusat BEM SI, dan seorang anggota Serasi AP. Oleh karena itu, jika Wiranto turun gunung, itu pertanda ketegangan politik dan ekonomi sudah mirip 98. Gawat, kemunculan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Watimpres, Jenderal Purnawirawan, TNI Wiranto, menghadapi demo mahasiswa menolak penundaan pemilu menjadi pertanda ada ketegangan serius. Menurut Direktur Eksekutif Median, Riko Marbun, pada dasarnya mantan Panglima ABRI ini sudah syarat pengalaman menghadapi demonstran. Latar belakang Pak Wiranto hingga saat menjadi Panglima TNI kenyang menghadapi badai demonstrasi seperti ini. Berulang-ulang sejak 98 sampai era Presiden Gus Dur, kata Riko kepada kantor berita politik Ermol, Sabtu 9 April. Berdasarkan pengamatannya terhadap situasi politik dan ekonomi sekarang ini, Riko memandang kehadiran Wiranto di muka publik adalah bagian dari rencana meredam gerakan mahasiswa agar tidak terulang seperti era reformasi 98. Jadi, kalau sampai Pak Wiranto turun gunung, ya, level ancamannya dianggap mirip 98 kan? Bukan hanya krisis politik, tapi juga dimulai dengan krisis ekonomi, tutur Riko. Ketegangan-ketegangan ini juga terasa sekarang. Harga-harga yang naik di tengah situasi ekonomi yang tak kunjung membaik, sambungnya. Oleh karena itu, Riko memandang wajar apabila muncul rencana aksi besar-besaran mahasiswa dan juga buruh pada Senin pekan depan, 11 April, menuntut soal masalah-masalah sosial, politik, hingga ekonomi yang kini terjadi kepada pemerintah. Kalau dulu 98, ada perasaan rakyat bahwa elit partai membiarkan itu terjadi. Sekarang, itu juga mirip. Mirisnya rakyat tidak merasa ada pembelaan seperti atas penderitaannya terhadap kenaikan harga-harga. Demikian Riko. Di lain sisi, Rocky Gerung angkat bicara. Jokowi terancam dilengsarkan. Rocky Gerung ungkap Prabowo berpeluang duduki kursi presiden. Jokowi dinilai terancam dilengsarkan dari kedudukannya dari orang nomor 1 di Indonesia. Hal itu karena ia dinilai sulit mengontrol kenaikan beberapa komoditi pokok. Sebut saja harga minyak goreng yang meroket naik selama beberapa bulan terakhir. Tak hanya itu, harga Pertamax
sudah mengalami kenaikan per tanggal 1 April 2022 lalu. Karena kenaikan harga beberapa barang pokok ini muncul anggapan jika Jokowi terancam dilengsarkan. Hal itu diungkap politisi Roky Gerung. Roky menyebut jika ada kemungkinan hal tersebut terjadi, bahkan ia meminta masyarakat untuk bersiap mencari tokoh-tokoh yang dirasa sesuai dan bisa menggantikan Jokowi sebagai seorang presiden. Ini kita, seluruh teori dan kapasitas negara sudah selesai, dan kita mesti bersiap-siap mencari tokoh-tokoh yang bisa menuntun dalam waktu sementara sebelum sidang MPR untuk memilih presiden baru, kata pengamat politik Roky Gerung. Roky menekankan jika Jokowi bisa dilengsarkan karena faktor ekonomi yang kini terjadi di Indonesia, termasuk soal carut-marutnya harga beberapa komoditi yang semakin naik. Itu artinya kita akan lihat apa hukumannya kalau Presiden Jokowi dipaksa turun oleh ekonomi. Bukan dipaksa turun oleh rakyat. Mesti disiapkan teori pertama yang jatuh pada konstitusi. Konstitusi mengatur pihak yang bisa menguasai kekuasaan jika kondisi tersebut terjadi, ujar Roky Gerung. Lebih lanjut, Roky menyebut jika salah satu orang yang dirasa cocok mengganti posisi Jokowi adalah Prabowo Subianto yang kini menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Roky bahkan membandingkan dulu Prabowo dengan beberapa orang lain dan dianggap lebih pantas dan cocok. Kalau kondisi tersebut terjadi, misalkan ada Pak Menhan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Luar Negeri. Dari 3 profil itu, ya Prabowo yang paling punya profil memerintah, kan? Kan 2 menteri lainnya itu rendah saja legitimasinya, ucap Roky Gerung. Jadi, kita membayangkan diperlukan tokoh publik. Mungkin Pak Amin Rais masuk lagi, Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala datang lagi. Jadi, sebaiknya istana berpikir itu. Oleh karena itu, kata aktivis, demo mahasiswa sekarang mirip gerakan 98 yang berangkat dari penderitaan rakyat. Gerakan mahasiswa yang mulai turun ke jalan mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo hingga menuntut sikap tegas soal penundaan pemilu 2024 dan presiden 3 periode, disokong dukungan dari para aktivis. Aktivis yang tergabung dalam Visi 98 menilai pemerintahan Jokowi tidak andal dalam mengatasi beragam persoalan yang menyentuh hajat rakyat. Mulai dari tak mampu menghadapi mafia minyak goreng dengan mengeluarkan kebijakan BLT Migor, hingga abai terhadap kegaduhan politik penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Mendukung kritik terhadap pemerintah dan mendesak pemerintah segera mampu mengatasi kondisi ekonomi masyarakat yang semakin terpuruk agar situasi politik tidak mengalami guncangan seperti pada rezim sebelumnya, kata Koordinator Visi 98, Jim Lemon Sihombing dalam keterangannya, Jakarta Sabtu 9 April. Jim Lemon memperingatkan rezim Jokowi agar tidak gegabah mengelola kebutuhan dasar masyarakat. Naiknya harga kebutuhan bisa menjadi pemicu ketidakstabilan politik. Tentunya, ini kembali mengulang tugas mulia mahasiswa, menjadi garda terdepan, menjawab ketakutan masyarakat terhadap kelangsungan hidup, sambungnya. Visi 98, masih kata Jim Lohman, melihat gerakan mahasiswa saat ini murni dari situasi yang terjadi pada masyarakat. Menurutnya, tidak bisa dipungkiri bahwa gerakan mahasiswa pada tahun 98, 78, 74, dan angkatan 66 muncul dikarenakan rezim Orla dan Orba gagal dalam mengelola kebutuhan dasar masyarakat. Maka situasi saat ini pun tampak terlihat jelas kesamaannya. Penderitaan rakyat semakin menjadi-jadi, pungkasnya.